Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, jumpa kembali dengan saya dalam persekutuan tengah minggu pada saat ini. Hari ini kita bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-15. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari ini yang terus Engkau tuntun kami di dalamnya menjalani tiap-tiap waktu, tiap-tiap kesempatan. Dan pada saat ini kami mau memberikan waktu kami untuk bisa membaca sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan boleh menuntun kami untuk mengerti akan firman-Mu dan dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, penyerahan hidup kami, waktu yang kami berikan untuk bisa bersama mengalami kehidupan yang intim, erat dengan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku sekalian, mari kita membaca bagian firman Tuhan kita pada saat ini. Yohanes 21 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak, Ibu, dan Saudaraku sekalian, pernahkah kita berbuat salah? Melakukan kesalahan yang kemudian kita tahu bahwa itu merupakan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan, dan kita merasa sangat bersalah. Hantu rasa bersalah itu membawa kepada kita menjalani kehidupan dalam keadaan yang serba salah. Mau melakukan A, takut salah, mungkin melakukan hal yang sama atau lebih buruk lagi. Dan semua itu tidak diperingan dengan orang-orang di sekitar kita yang mencoba memahami dan mengerti kita. Di dalam segala kebersalahan, banyak orang tiba-tiba menjadi hakim yang memberikan penilaian tanpa memahami keadaan kita. Ya, kamu salah, makanya sih kamu salah, makanya jangan berbuat seperti itu lagi. Dan segala keadaan itu makin memperburuk keadaan kita. Udah tahu saya salah, nggak perlu dikasih tahu juga saya sudah tahu saya salah. Dan kemudian keadaan itu membuat kita menjadi pribadi yang sangat apatis, nggak mau kemudian membicarakan hal yang itu lagi, dan nggak mau juga membagi relasi dengan orang lain karena takut melakukan kesalahan dan takut mendengarkan kata orang yang mempergunjingkan permasalahan kita. Nah, kalau Bapak, Ibu, dan Saudaraku sekalian pernah mengalami keadaan yang demikian, maka itulah yang sedang terjadi di dalam diri Simon Petrus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku sekalian, kalau kita membaca bagian firman ini, kita melihat bagaimana Yesus bertanya kepada Simon bahwa, "Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua murid yang lain?" Kita akan bertanya, kenapa Yesus bertanya seperti itu? Apakah Yesus sedang ingin membanggakan Simon, membandingkan Simon, menaruhkan Simon lebih daripada murid yang lain dalam pertanyaannya itu? Sesungguhnya tidak, Bapak, Ibu, dan Saudaraku sekalian. Apa yang dikatakan oleh Yesus adalah bagaimana ia melakukan metode pemulihan terhadap Simon. Dari pertanyaan Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus ingin membawa Simon kepada sebuah memori keadaan yang sedang ia coba tutupi dan lari daripadanya, yaitu ia melakukan sebuah kesalahan di dalam mengasihi Tuhan Yesus. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudaraku sekalian mengingat akan malam di mana perjamuan Paskah dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya terakhir sebelum ia menghadap kepada penderitaan salib. Bapak, Ibu, di dalam perjamuan yang dilaksanakan pada saat itu, Yesus berkata tentang sebentar lagi ia akan memasuki derita salib. Semua murid akan terguncang. Nah, di tengah Yesus menyatakan hal itu,
ada seorang murid yang mengambil tindakan meresponi dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Siapa dia? Petrus. Petrus berkata, jika mereka yang lain itu terguncang imannya, sekali-kali aku tidak. Di bagian Injil yang lain dikatakan bahwa kalau yang lain lari meninggalkan engkau, kalau aku akan ikut engkau. Bahkan aku bersedia mati. Aku tidak seperti mereka yang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, luar biasa bukan? Loyalitas ditunjukkan oleh Simon Petrus. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, pahamilah, loyalitas yang disampaikan sebagai respon atas kata-kata Yesus yang dilontarkan oleh Petrus itu sebenarnya sesuatu yang pongah. Dia menunjukkan bahwa dirinya loyal dengan membandingkan dengan murid-murid yang lain yang loyalitasnya lebih rendah. Dan apa perasaan dan hati para murid yang lain? Bayangkan di tengah-tengah persekutuan kita, lalu tiba-tiba ada orang yang berkata, semua orang gak tahu tentang mengasihi Tuhan, semua orang tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lihatlah aku tahu bahwa aku mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Dan lihatlah, di dalam kasihku yang besar, aku melayani Tuhan lebih daripada yang lain. Yang lain cuma diam saja, yang lain tidak mengerjakan apa-apa. Sedangkan aku betul-betul menyatakan kasihku, aku melakukan segala sesuatu lebih daripada yang lain. Dan itu diucapkan di tengah perkumpulan persekutuan kita. Maka semua orang yang terdiam memandangi orang itu akan berkata di dalam hatinya, kenapa ya? Kalau memang kamu sayang sama Tuhan, kalau kamu mengasihi Tuhan, nggak perlu dong bawa-bawa nama-nama orang lain, nggak perlu dong membangga-banggakan diri di hadapan orang lain. Saya juga mengasihi Tuhan, hanya berbeda dong tindakan kasih saya kepada Tuhan. Kalau kamu melakukan A, bukan berarti cuma tindakan A saja yang kamu lakukan itulah yang senyata-nyatanya mengasihi Tuhan. Aku juga melakukan apa yang harus kulakukan dengan segala karakteristikku untuk mengasihi Tuhan. Nggak perlu dong show off, bangga-banggain diri di depan orang banyak seakan-akan kalau kamu sendiri yang mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, perkataan daripada Petrus itu sebenarnya membuat hati para murid yang lain menjadi gelisah, resah, dan juga marah. Nah, itu sesuatu hal yang buruk. Mari kita lanjutkan. Apa yang kemudian terjadi? Setelah perjamuan itu selesai, maka Yesus melanjutkan perjalanannya menuju Taman Getsemani. Di sana dia berdoa. Dan di sana dia mengajak beberapa murid yang lain yang menemani dia untuk berdoa. Di dalam ia berdoa bersama dengan murid-murid terkasihnya. Lalu kemudian datanglah segerombolan orang yang kemudian diketahui bahwa di dalam gerombolan itu ternyata ada Yudas, salah satu murid Yesus, bersama menggiring, membawa, mengarahkan kumpulan gerombolan pasukan penjaga bait Allah untuk menangkap Yesus di tengah malam buta di Taman Getsemani. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ketika para murid dihampiri oleh gerombolan penjaga bait Allah dan melihat Yudas mencium Yesus, dan kemudian penjaga bait Allah mulai meraih Yesus untuk ditangkap, digerebek, ada seorang murid Yesus yang menunjukkan kasihnya. Ia menunjukkan perlawanan. Dia mengambil sebilah pedang dan kemudian segera menghunuskan pedang itu dan menetak telinga seorang penjaga bait Allah yang bernama Malkus. Siapa murid itu, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Petrus. Petrus sungguh-sungguh di dalam perkataannya yang ia sampaikan di depan para murid yang lain ketika dia mengatakan bahwa aku tidak akan lari, aku akan menunjukkan loyalitas dan kasihku kepadamu Tuhan. Aku siap mati bagimu.
Aku siap mengangkat pedang, aku siap untuk berperang bagimu Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, tindakan yang dilakukan oleh Petrus untuk menyatakan kasih kepada Yesus, apa yang kemudian dikatakan oleh Yesus atas tindakan Petrus itu? Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Siapa yang hidup dengan pedang, ia akan mati oleh pedang. Dan kemudian ia menyembuhkan telinga yang telah terluka itu, dan ia berangkat untuk dibawa gerombolan yang menangkapnya malam itu. Di dalam segala tindakan Yesus ingin mengatakan, walaupun tidak tertulis di sana, ia ingin mengatakan kepada Petrus, Petrus, inikah kasihmu kepadaku? Inikah yang engkau katakan sebagai loyalitas, kesetiaan, cintamu padaku? Dengan menghunus pedang, dengan menyakiti orang lain, dengan melakukan kekerasan. Sungguh itu bukan kasih. Aku tidak pernah mengajarkan tentang kasih yang demikian. Engkau telah gagal untuk mengartikan kasih, dan engkau telah gagal di dalam mengasihi aku. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Yesus melakukan itu semua? Petrus sebenarnya di dalam hatinya, sanubarinya, merasakan begitu hancurnya hidupnya. Ternyata ia menjadi pribadi yang salah mengenali gurunya. Ia menjadi orang yang kemudian salah mengartikulasikan pengajaran kasih yang disampaikan gurunya selama ini. Dan ia telah melakukan tindakan kasih yang salah dengan melakukan kekerasan. Dan itu membuat dia hancur di dalamnya. Dan di dalam segala keadaan yang sedang hancur, di dalam segala keadaan yang sedang rapuh, ia tetap menunjukkan bahwa ia mau care dengan gurunya. Dengan sembunyi-sembunyi, ia kemudian mengikuti gerombolan yang membawa Yesus itu ke bait Allah. Di bait Allah itulah kemudian, di dalam segala kebingungan, kegalauan, kerapuhan, kehancuran hatinya, ada orang yang bertanya kepadanya, aku kenal siapa engkau. Engkau adalah salah seorang murid dari Yesus. Lalu apa jawaban Petrus? Tidak, engkau salah. Aku bukan dia. Aku tidak mengenal Yesus. Dan dia melakukan itu 3 kali. Apa yang dikatakan oleh Yesus tentang nubuatan bahwa Petrus akan menyangkali, yang tadinya di dalam pikiran Petrus tidak mungkin itu terjadi pada dirinya, ternyata dilakukannya. Dia menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu menambah kehancuran hati daripada Petrus, sehingga ia tidak kemudian berani lagi mendekati Yesus. Lihat, baca bagian firman Tuhan ketika Yesus memanggul salib, bahkan sampai kepada kematiannya di kayu salib. Apakah ada Petrus lagi di sana? Tidak ada. Petrus tidak berani mendekati Yesus lagi, sebab ia melakukan kesalahan demi kesalahan demi kesalahan, semakin rapuh, semakin hancur. Itulah yang terjadi. Ia dirundung oleh rasa kesalahan yang begitu besar. Murid-murid yang lain, walaupun tidak dalam kata-kata yang lugas dituliskan, melihat bahwa mana Petrus, dia yang sesumbar di meja perjamuan Paskah untuk mati bagi Yesus, wajahnya tidak muncul ketika Yesus disalibkan. Bahkan diam-diam saja malah mau pergi meninggalkan kelompok pemuritan dan kembali menjadi nelayan di danau Tiberias, mengajak murid-murid yang lain. Di dalam hati mereka sedang membicarakan Petrus. Mana Petrus yang gagah berani, yang katanya mengasihi Tuhan? Tadinya sudah berdiri tinggi
tinggi berkata bahwa aku siap mati bagimu Tuhan, aku mengasihimu. Mana? Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, keadaan itulah yang sedang dihadapi oleh Petrus. Dia hancur di dalam, dan semua orang sedang mempergunjingkan Petrus juga di dalam hati tentang apa yang telah dilakukan oleh Petrus yang telah melukai kelompok pemuritan, dan ternyata ia tidak bisa menunjukkan kasihnya yang besar kepada Tuhan Yesus. Semua rasa bersalah itu membuatnya melakukan A salah, melakukan B salah, mau ngomong A salah, mau ngomong B salah. Dan orang-orang di sekitar Petrus juga siap meluncurkan kata-kata yang akan menghakiminya, sehingga ia sebenarnya menjadi pribadi yang diam-diam saja. Ya udahlah, nggak usah diomongin lagi masalah itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam keadaan yang demikian itu, maka Yesus yang bangkit itu kemudian datang kepada para murid dan menanyakan satu pertanyaan yang sangat luar biasa, menghujam hati sanubari Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus yang bangkit kemudian mau mengatakan kepada Simon, Simon, engkau bermasalah di dalam dirimu, engkau melakukan sebuah kesalahan. Aku tahu keadaanmu, dan orang-orang di sekitarmu telah terluka akibat daripada kesalahanmu. Apa yang engkau harus lakukan? Engkau tidak boleh lari, engkau tidak boleh menghindari masalahmu, hadapi masalahmu. Sekarang nyatakan, apakah engkau masih mengasihiku? Apakah engkau betul-betul mengasihiku? Apakah engkau mengerti tentang ajaran kasih yang kukatakan kepadamu? Nyatakan dengan jelas di hadapan orang-orang lain, murid-murid lain, supaya juga mereka dengar. Dan Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu. Jadi dia tidak berkata, Tuhan, aku memang mengasihimu. Tapi Simon berkata, Tuhan, engkau tahu. Tuhan, hanya engkaulah yang tahu. Engkaulah yang menilai kasihku kepadamu. Sebab aku tidak berani berkata bahwa aku mengasihimu dengan nilai diriku sendiri lagi. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang menilai apakah aku layak untuk mengasihimu. Dan jawaban Petrus itu tepat. Ia tidak lagi lari daripada permasalahan. Dia menghadapi permasalahan itu. Dan ia menyatakan bahwa aku telah gagal, Tuhan. Dulu aku telah gagal. Kukira aku telah mengasihimu, tapi yang terjadi, aku tidak mengasihimu. Tetapi sesungguhnya aku telah mengasihi ambisiku sendiri. Tapi saat ini Tuhan, tidak lagi ada kebanggaan itu. Yang ada hanyalah Engkau, dan Engkau tahu betapa aku mengasihimu. Di dalam pertanyaan itu, Yesus ingin bahwa Simon mengalami pemulihan. Dan ketika dia mengalami pemulihan, dia memahami akan kasih Tuhan dan bagaimana harus hidup di dalam kasih Tuhan itu, maka Tuhan menerimanya. Bukan hanya menerimanya, Bapak Ibu, Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kalau kita membaca, ada pengulangan 3 kali ya Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Pengulangan 3 kali ini sebenarnya sebuah cara Yesus untuk membawa Simon untuk mengingat akan memorinya tentang penyangkalan yang dilakukan 3 kali itu. Tapi garis besarnya adalah apa yang dikatakan oleh Yesus adalah cara dia untuk
mengajak Simon untuk jangan lari dari masalahmu, hadapi masalahmu, perbaiki. Dan ketika Simon mau menghadapi masalah itu, memperbaikinya, dia bertobat dari apa yang salah yang telah ia lakukan, Tuhan Yesus katakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah membuang engkau, aku mengasihi. Dan kasih yang dinyatakan Tuhan adalah ketika ia mempercayakan domba-dombanya untuk digembalakan oleh Simon Petrus. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata. Ada orang yang mengatakan, ya saya maafkan kamu, kamu memang berbuat salah, tapi semua orang salah. Ya saya pernah salah juga, kamu juga pernah salah, ya sudah kita selesaikan saja. Saya maafkan kamu, tapi maaf ya, ini sebagai sebuah pembelajaran. Besok-besok saya tetap harus mengambil jarak daripada kamu karena saya tahu bagaimana tabiatmu. Sorry ya, saya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Tapi tidak dilakukan oleh Yesus. Ketika dia mengatakan akan kasihnya kepada Simon dan membawa Simon mengalami pemulihan di dalam kasihnya, Yesus mengatakan, gembalakanlah dombaku. Dia memberikan kepercayaan itu kepada Simon, mengembalakan domba. Ia tidak lagi sanksi, ia tidak lagi merasa bahwa Simon karaktermu jelek lah, aku udah tahu, nanti juga berbuat seperti itu lagi. Tidak, ia yakin, ia percaya. Nah Bapak Ibu, firman ini mengajak kepada kita. Ada dua sisi manusia yang sedang dilawat melalui firman ini. Yang pertama, kalau Anda adalah orang yang berdosa, orang yang bersalah, di dalam segala rundungan orang-orang di sekitar Anda yang menilai, menghakimi Anda akibat daripada kebersalahan Anda, dan Anda menjadi malu, meninggalkan relasi, meninggalkan persekutuan, menyembunyikan keadaanmu, mengurung dirimu di dalam rumahmu, maka Tuhan berkata, jangan lari. Aku mau bersama-sama engkau. Aku menerima keadaanmu. Mari kita kembali untuk memperbaiki segala sesuatu. Nah, jadi jangan takut, jangan malu, jangan resah. Apapun kesalahanmu yang mungkin manusia tidak memahaminya dan tidak mengerti akan keadaanmu, Tuhanmu berbeda. Jadi kalau kita sedang melakukan kesalahan dan malu atas kesalahan itu dan mungkin mengambil jarak, sekarang firman ini berkata kepada kita bahwa Tuhan sedang menunggu aku. Aku bisa datang kepadanya dan aku yakin Tuhan akan memulihkan hidupku. Itu satu sisi. Tapi lawatan Tuhan bukan hanya kepada kita saja yang melakukan kesalahan, tetapi pada sisi lain ada manusia-manusia yang menjadi perundung, yang menjadi hakim untuk kesalahan orang lain. Tuhan mau berkata melalui firman ini, kalau di sekitarmu, di sekelilingmu, bahkan di sampingmu ada orang yang bersalah dan melakukan dosa, apa yang harus Anda lakukan? Jangan jadi hakim. Jadilah Kristus kecil yang tetap memeluk, yang tetap berpikir positif, yang tetap mendampingi, yang tetap mengasihi saudaramu yang sedang berdosa. Orang berdosa nggak perlu diingatkan dosanya. Orang bersalah nggak perlu diungkit-ungkit permasalahannya. Yang ia perlu adalah teman yang mengerti, teman yang mendampingi, teman yang mendoakan, teman yang memberikan semangat, teman yang berjalan bersama dengan dia untuk membawa dia kepada kebenaran Tuhan dan kasih Tuhan. Nah, jadi firman ini sangat baik buat kita. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa dalam persekutuan tengah minggu kita
selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah firman ini boleh betul-betul dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami, mengerti akan kasih Tuhan yang besar, dan mengerti untuk menjalankan kasih Tuhan yang besar juga kepada sesama kami. Tuntunlah kami selalu di dalam Roh-Mu yang kudus yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami kepadamu. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita menaikkan pujian Bapa yang mengasihiku. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. melewati